Jumpa lagi, sekarang kita akan membahas soal tegangan lainnya yang sedikit lebih sulit dari sebelumnya karena kita akan menggunakan aljabar yang lebih rumit. Tapi sebenarnya tidaklah terlalu susah. Tapi kalian tetap harus mengenal dulu tipe soal seperti ini karena kemungkinan kalian akan melihatnya dalam ujian. Sekarang mari kita cari tahu berapa tegangan dalam tali. Pertama-tama, kita tahu bahwa titik ini tidaklah bergerak, sehingga besarnya tegangan pada tali ini mudah untuk dicari. Gaya gravitasi menarik ke bawah di titik ini dengan 10 Newton, yaitu beban yang ini. Dan karena titik ini diam, maka tegangan tali ini harusnya 10 Newton ke atas. Selanjutnya, mari kita cari tahu tegangan pada tali yang sedikit lebih sulit untuk dicari tahu tegangannya. Sekali lagi, kita tahu bahwa di titik ini tidaklah dipercepat ke arah manapun. Ia tidak dipercepat ke arah sumbu X ataupun vertikal ke arah sumbu Y. Jadi, total gaya pada arah sumbu X sama dengan 0. Dan pada sumbu Y juga sama dengan 0. Nah, dari total gaya pada sumbu X, terdapat vektor tegangan pada kedua tali ini. Saya akan gambarkan tegangan vektor pada kedua tali itu. Jadi ini adalah T1, tegangan vektor menarik ke arah dengan tali. Nah, ini adalah vektor tegangan dari T1. Itu vektor tegangannya, maka komponen pada sumbu X-nya akan seperti ini. Saya akan coba gambar sebagus mungkin dan selurus mungkin. Nah, inilah komponen pada sumbu X-nya. Pada sumbu X dengan sudut 30 derajat. Nah, 30 derajat di sini. Jika ini adalah T1, maka berapakah nilainya pada sumbu X? Maka nilainya T1 kosinus 30 derajat. Kosinus 30 derajat. Dan kamu tahu bahwa kosinus adalah sisi sejajar dibagi sisi miringnya. Jadi kosinus 30 sama dengan komponen X dibagi dengan T1. Dan dikali keduanya dengan T1, maka kamu dapatkan ini. Besarnya tegangan pada sumbu X adalah tegangan dikali kosinus dari sudut antara sisi miring dan sisi sampingnya. Nah, sama dengan komponen X di sebelah sini. Saya gambarkan dulu vektor gayanya. Jika ini T2, maka ini adalah gaya pada sumbu X-nya. Mirip seperti yang tadi, sudut ini 60 derajat. Maka di sini T2 dikali kosinus 60 derajat. Nah, apa yang kita tahu akan dua vektor ini? Kita tahu bahwa total gayanya adalah sama dengan 0. Dan juga yang harus kamu ketahui bahwa besar dari kedua vektor ini saling berlawanan arah. Karena mereka saling menarik ke arah berlawanan. Dan itu cukup jelas. Maka T1 dikali cos 30 sama dengan T2 cos kali 60. Nah, T1 dikali cos 30 derajat sama dengan T2 dikali kosinus 60 derajat. Nah, kita bisa pindahkan T2 ke sebelah kiri dan biar juga bisa hemat tempat untuk menuliskannya. Nah, berapakah kosinus dari 30 derajat? Kalau kalian belum menghafalnya, besarnya adalah akar 3 dibagi 2. Nah, karena ini ada T1 dikali T1. Nah, berapakah kosinus dari 60? Saya akan bawanya langsung ke sebelah kiri. Kosinus dari 60 adalah setengah. Jadi kita dapatkan setengah dikali T2. Saya langsung pindahkan ke sebelah kiri. Minus 1/2. Saya tidak menuliskan semuanya, semua langkah-langkahnya untuk menghemat tempat. Kali T2 sama dengan 0. Nah, saya harap jika kalian sudah mengikuti video-video sebelumnya, maka akan cukup mengerti apa saja yang sudah terlengkap.
Nah, sekarang kita punya akar 3 per 2 T1 dikuras setengah T2 sama dengan 0. Nah, itu adalah sebuah persamaan. Nah, satu persamaan dengan dua variabel yang tidak ketahui, ini belum bisa diselesaikan. Tapi sekarang saya beri kotak saja dulu sekelilingnya. Untuk nanti kita lihat kembali. Nah, sekarang coba kita lihat pada sumbu Y. Katakan ini komponen Y dari T1 dan ini komponen Y dari T2. Nah, sekarang apa yang kita ketahui dari keduanya? Nah, kita tahu gabungan keduanya akan menarik ke atas. Gabungan ini harus mampu menahan gaya gravitasi yang ke bawah. Karena titik ini diam atau tidak bergerak, maka kedua komponen tegangan Y ini saat kamu jumlahkan semua, tegangan gabungan ke arah atas haruslah 10 Newton. Apa saja gaya pada sumbu Y-nya? Jika ini T1 cos 30 derajat, maka yang ini harusnya T1 sinus 30 derajat. Jadi T1 yang satu di sini, T1 dikali sinus 30 derajat ditambah vektor yang ini, T2 dikali sinus 60 derajat. Nah, ingat lagi pelajaran trigonometrimu. Kamu bisa lihat modul trigonometri atau modul vektor gaya sebelumnya. Semoga kamu paham karena saya melengkapi beberapa langkah. Dan ini sama dengan 10 Newton. Saya tuliskan di sini. Nah, mari kita ganti dengan yang sudah kita dapatkan. Berapakah sinus dari 30? Berapakah sinus dari 30? Sinus 30 derajat adalah setengah. Jadi kita dapatkan setengah kali T1 ditambah sinus 60 yaitu akar 3 per 2. 3 per 2 dikali T2 sama dengan 10. Saya akan hilangkan semua angka 2 ini. Maka kita kalikan seluruh persamaan dengan 2. Jadi kita dapatkan T1 ditambah akar 3 T2 sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20. Serupa dengan yang tadi, kita kerjakan persamaan yang di atas. Kita kalikan seluruhnya dengan 2. Nah, inilah persamaan yang tadi. Kita kalikan 2. Saya rubah warnanya agar kamu tahu ini persamaan yang berbeda. Saya melakukan ini hanya untuk menghilangkan pembagi duanya. Maka kamu dapatkan akar 3 T1 dikurang T2 sama dengan 0. Nah, mari kita lihat persamaan yang di atas ini. Nah, kita ingin menyederhanakannya. Mari kita kalikan persamaan yang di atas ini dengan mari kita kalikan dengan akar 3. Akar 3 T1. Nah, ini hanyalah untuk menyederhanakannya. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Jadi ditambah 3 T2 sama dengan 20 akar 3. Karena yang ingin saya lakukan, saya tahu saya melakukan banyak manipulasi perhitungan di sini, tapi saya harap ini sedikit hanya mereview aljabar untukmu. Mari kita gabungkan dua persamaan ini, karena terdapat variabel yang sama. Nah, saat kamu menggabungkannya, maka akar 3 yang ini dan ini akan habis, karena besarnya sama. Tinggal minus T2 dari sini dikurang minus 3T2 sama dengan 0
dikurang 20 akar 3. Maka kita dapatkan minus 4T2 sama dengan minus 20 akar 3. Nah, kita dapatkan T2-nya sama dengan 5 akar 3. 5 akar 3 Newton. Nah, itulah tegangan pada tali ini. Nah, sekarang kita akan menggantikan dan mencari tahu berapa besarnya T1 dari persamaan ini. Jadi kita punya akar 3 dikali T1 dikurang T2. Nah, sekarang T2-nya kita sudah tahu, 5 akar 3 sama dengan 0. Jadi akar 3 T1 sama dengan 5 akar 3. Nah, dengan membagi keduanya dengan akar 3 didapat T1 sama dengan 5 Newton. Jadi tegangan tali ini sebesarnya adalah 5 Newton. Sedangkan tali yang sebelah sini, yang menarik ke atas ini, dengan besar 5 akar 3 Newton. Jadi tali yang ini, sebelah sini lebih banyak melakukan tarikan, di mana sebagian besar gaya gravitasi berakhir di tali ini. Masuk akal bukan? Karena dia lebih terjal sudutnya, dan karena lebih besar sudutnya, maka ia lebih banyak menyumbang pada komponen tegangan di sumbu Y. Nah, kapan saja kamu kerjakan soal seperti ini, lakukanlah cek kondisi realnya untuk memastikan angka kamu masuk akal. Jika kamu lihat gabungan tegangan itu lebih besar dari 10 Newton, itu masuk akal, karena sebagian gaya tarik mereka habis karena saling tarik-menarik pada sumbu horizontal. Baiklah, kita bertemu lagi pada video berikutnya.